Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi di podcast Sabi, sahabat bicara. Semua kita bahas di sini bersama saya Asya dan rekan saya Mahathir Muhammad. Dan kali ini nih Kak Mahathir, Ya. kita akan bahas sesuatu hal yang sangat relevan dengan yang terjadi di bulan Agustus, yaitu HUT ke-61 Pramuka. Benar banget. Jadi Pramuka nantinya akan memperingati HUT-nya ke-61. Yes. Dan kita akan ngebahas mengenai, ini juga agak sedikit flashback atau mengenang sebenarnya para penonton sahabat bicara nih yang lagi nonton, kayaknya akan flashback mengenai kegiatan-kegiatan atau ekstrakurikuler saat waktu di sekolah, yaitu kegiatan Pramuka. Betul banget Mas Mahathir. Nah ternyata Pramuka itu banyak loh manfaatnya buat di dalam kehidupan kita in general. Dan hari ini kita akan langsung bahas secara komprehensif bersama narasumber yang pastinya sudah aktif banget di Pramuka. Dan hari ini kita akan berpodcast nih tentang Pramuka dengan tema yaitu Pramuka sebagai agen perubahan karakter bangsa. By the way, ngomongin masalah Pramuka nih, kita kalau sedikit flashback, kayaknya Pramuka itu kan banyak banget mengajarkan kita nilai-nilai bahwa gimana caranya kita berjiwa patriot, habis itu berakhlak mulia, taat juga, disiplin juga diajarin di sana. Terus kita juga jadi punya jiwa sosial yang cukup tinggi terhadap teman-teman dan juga sesama ya, banyak juga menolong-nolong orang. Pastinya juga kita bisa taat hukum dan pasti banyak nilai-nilai yang lain ya. By the way, kalau masalah ngomongin Pramuka, Asya pernah nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler Pramuka? Of course, kan wajib kalau zaman aku Pramuka. Udah jalan ada 10 kilo, bangun-bangun nggak bisa jalan, saking jalan jauh kita kemah. Itu semua menjadi memori yang sangat khas nih tentang Pramuka. Iya. Kalau memori gue pribadi, kalau misalkan nggak bisa dilupain, mungkin untuk seluruh penonton sahabat bicara di mana pun Anda berada lagi nonton nih, sambil nge-remind yang dulu ya. Kayaknya dulu kalau serunya adalah ikutan dari Persami atau perkemahan Sabtu Minggu yang ada di Kota Bumi Cibubur. Itu memorable banget sih. Bener banget, dan kebetulan nih Kak, tahun ini Jambore Nasional Pramuka ke-61 ada di Cibubur. Nah, mungkin kita akan bahas lagi langsung ya sama narasumber kita, dan langsung aja mungkin kita akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir full dengan Pramuka attire. Yang pertama yaitu ada Kak Faisal Izulhaq, yaitu Ketua Dewan Kerja Cabang Tangsel. Halo Kak. Selamat datang. Selamat. Semangat banget lihat outfit dan semangatnya. Harus selalu semangat. Kita selalu menunjukkan kesemangatannya ya. Iya, selalu diajarin semangat harus terus, kayak mau pagi, siang, malam, pokoknya harus semangat terus. Oh, di Pramuka gini nggak? Semangat pagi gitu nggak? Wah ya sering gitu. Sering. Iya. Okay. Oh, mau siang, mau malam, mau subuh, pagi terus ya. Pagi. Iya. Pokoknya pagi terus kita semangatnya. Bukan hanya Faisal, kita juga kedatangan narasumber kita yang kedua, yaitu kita kedatangan selaku pembina TD dan anggota Dewan Kerja Cabang Tangerang Selatan. Kita punya dan kehadiran dari Kak Felicia. Hai. Apa kabar Kak Felicia? Baik banget. Baik banget ya. Kak Felicia ini sebagai pembina TD dan anggota Dewan Kerja Cabang Tangsel. Iya, betul Kak. Jadi sejauh ini kegiatannya lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk membina di satuan aja. Di satuan aja ya. Oke. Dan selanjutnya kita punya narasumber yang ketiga. Betul banget. Last but not least ya, ada Kak Sofwan Rafiq sebagai pembantu pembina TD dan juga penggiat Pramuka. How wonderful is that? Halo Kak. Halo Kak, Asya. Selamat. Apa kabar siang. Kak Sofwan? Alhamdulillah baik. Sehat juga, semangat terus. Semangat terus, kesibukannya di Pramuka. Belakangan ini, tahun ini especially ngapain aja? Kebetulan tahun ini baru aktif lagi setelah hampir 5 tahun menepi ya. Sekarang lagi membantu membina di satuan di SMA 5 Tangerang Selatan kebetulan. Iya, wow, itu tentang Pramuka Kak. Always berkontribusi kepada society ya. Sekolah-sekolah itu yang paling aku impress about. Langsung aja kali ya Kak Mahathir ke pertanyaan pertama nih. Boleh. Kakak ini kelahirannya 99-2000 ya. Pastinya udah kuliah, udah kegiatannya udah lulus dari SMA, udah nggak ada Pramuka wajib. Iya, tapi masih involved terus secara aktif di Pramuka. Apa sih motivasinya nih teman-teman bisa gabung di Pramuka instead of kegiatan-kegiatan yang lain? Gitu. Mungkin dari Kak Faisal dulu deh. Aku ya Kak. Aku pertama masuk Pramuka itu dari SD. Itu pas aku kelas berapa ya? Kelas 4. Kalau nggak salah 4, 5, 6. Pokoknya kalau nggak kelas 4, kelas 5. Nah waktu itu aku ikut Pramuka karena pembina aku, beliau mengumumkan untuk pembentukan PASUS. Jadi ada namanya kalau di Pramuka nih yang SD PASUS, pasukan khusus. Nah pasukan khusus ini dibentuk untuk ikut lomba pada saat itu. Jadi lomba-lomba Pramuka yang mana lomba-lomba Pramuka itu khas banget dengan lomba yel-yel, terus juga morse, semapur, PBB dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan lomba itu aku mulai
merasa kayak wah seru juga nih pramuka. Walaupun aku berlomba kompetisi nih Kak, tapi setelah kompetisi itu berakhir kita have fun bareng gitu. Karena mungkin saudara dalam bakti, kita nyebutnya saudara dalam bakti lah di pramuka. Jadi setelah berkompetisi kita yel-yel bareng di tengah-tengah lapangan dan rasanya have fun bareng aja gitu. Kayak nggak ada kompetisi di antara kita. Nah dari situ aku mulai merasa, wow nice sekali nih pramuka. Walaupun kita berkompetisi tapi jiwa saudara dalam bakti kita tuh ada gitu. Betul. Dan tetap bisa have fun bareng. Gitu. Oh, oke, Ya, itu mulai harus dari dari Kak sini. Faisal. Benar-benar kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman dari sekolah lain atau dari disebutannya apa, bukan organisasi ya, atau dari Oh, gudep gugus depan. gugus depan yang lain itu kita jadi ketemu, kenalan, silaturahmi nama Iya. teman sama saudara lain. Iya. Betul. Nah, kalau misalnya dari Kak Felicia sendiri gimana nih pengalamannya sebagai dan pertama kali gabung di pramuka nih? Kalau aku pribadi sih jujur join pramuka tuh karena iseng. Oke. Tapi isengnya malah jadi nyaman gitu. Oke. Waktu SMP karena bingung kan pilih eskul apa, terus join lah pramuka dan ternyata teman-teman di pramuka tuh asik-asik dan baik-baik. Terus akhirnya pramuka itu menjadi rumah aku. Oh, iya. yes. Setuju banget karena kalau kadang itu namanya passion ya. Iya, Yang penting jangan iseng pilih pasangan aja. Oh, Iya. Itu bahaya. Exactly, bahaya. exactly. Kalau ini kan akhirnya Nah, itu- jadi passion, jadi sebuah kegiatan yang positif gitu Betul. ya. Betul sekali. Emang kalau gak nyoba gak bakal tahu ya Betul kayak. banget, Benar, Kak. benar. Kak Sofwan nih sekarang nih Oke. gimana pengalaman pertamanya ikut pramuka and the motivation behind it? Sebagai lulusan pramuka wajib juga. Karena saya nggak dari SD kebetulan. Ya SD biasa aja lah ikut-ikut kalau misalkan ada lomba atau apa ya. Tapi nggak menekuninya. Baru menekuninya itu ya kelas 10 SMA kebetulan ada pramuka wajib. Awalnya juga nggak suka tuh. Apaan nih? Setelah pulang sekolah kita ada pramuka lagi, udah capek kan sekolah dari Iya. pagi sampai siang terus sampai sore lagi. Tapi ada satu ketika di mana kegiatan pramuka ya ada kayak persami gitulah, tapi kita sebutannya LPK gitu. Di LPK dari sekolah akhirnya baru tahu kalau misalkan oh ternyata seneng ya, oh ternyata saya ini senengnya kemah-kemah gitu, berkegiatan sama teman-teman yang banyak yang lain juga gitu loh. Jadi interaksinya di situ, ketemunya di situ, motivasinya di situ. Jadi kalau misalkan ditanya pengen ikut pramuka kenapa, motivasi kenapa ya karena kita pengen kemah aja, pengen jalan-jalan gitu intinya. Anaknya staycation banget sih. Bisa Dialihkannya kegiatan yang positif lagi itu pramuka ya. Tapi sebenarnya masalah pramuka ada nggak sih gerakan atau salam pramuka yang biasanya dipakai di awal tuh gimana sih? Iya. Ada. Kak Faisal. Kalau misalkan kita bilang salam pramuka, jawabnya salam. Oh gitu. Jadi sambil gitu. hormat Hah? dari ujung alis ini, Alis ini. terus kita kedepanin salam. Gitu. Oke, Oke. kita coba kali Kita ya. coba ya. Coba kali ya. Sabi juga yang di rumah mau Yep. coba nih, mungkin Coba. kayak nge-realize kayak kita coba bareng-bareng ya. Oke. Coba, jadi delete. Oke, mau ini dulu nggak? Latihan dulu atau langsung? Langsung Langsung aja. aja. Udah Oke. pro kita mah ya. Oke, kita mulai. Salam pramuka. Salam. Nah, gitu. Nice. Jadi agak sedikit flashback ya, agak Iya. sedikit ingat masa kecil. Iya. Enggak gitu. By the way juga masalah ini kegiatan, momen yang paling berkesan selama menjadi pramuka saat Betul. jadi peserta, mungkin sekarang menjadi pembina dong berarti ya. Ya. Pembantu pembina lebih Pembantu tepatnya. pembina lebih tepatnya. Iya. Apa momen yang paling gak bisa dilupain yang saat dulu sebagai peserta atau sebelum jadi pembantu pembina? Apa Kan yang paling banyak bisa tuh dilupain ya? kayak kemah, Iya, iya. habis itu kayak tadi persami segala macamnya. Iya. Yang was the most paling memorable nih. Coba dari Mas Most Faisal dulu. memorable. Mas. Jadi it was 2017. 2017 ya? Iya, 2017 kita menyelenggarakan, jadi Dewan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan ekspedisi Ujung Kulon yang kedua. Gitu. Jadi ekspedisi Ujung Kulon ini diperuntukkan sebenarnya untuk para peserta di Klatsar dulu. Jadi ada di 2016-an, 16 awal itu ada di Klatsar pramuka, khusus untuk pramuka. Kemudian kayak projectnya itu adalah atau inaugurasinya mereka di Ujung Kulon, ekspedisi dulu, kemudian inaugurasi di Cipecang. Nah, sebenarnya awalnya buat si di Klatsar itu, cuma berkembangnya waktu karena ada beberapa hal yang teman-teman juga mau ikut, terus juga beberapa pembina juga mau ikut. Akhirnya di 2017 itu pesertanya nggak cuma di Klatsar, tapi ada teman-teman TD di Kota Tangerang Selatan, kemudian juga ada teman-teman pembina dari luar
Kota Tangerang Selatan, kemudian juga ada dari anggota Arhanud, terus juga ada tim SAR juga, SAR Hidayatullah, dan pada saat itu kita berekspedisi seminggu kurang lebih. Jadi pulang pergi itu memakan waktu 2 hari lah. Perginya sehari, pulangnya sehari. Oh, wow. Nah, di Ujung Kulon itu kita di drop hari pertama di Ujung Jaya. Nah, dari Ujung Jaya kita mulai masuk ke Ujung Kulon, benar-benar hutan semua. Udah nggak ada wifi, udah nggak ada minuman kayak Maison, ale-ale kemasan nggak ada. Jangan sebut produk ya, dia nggak jadi sponsor ya. Oh iya, Jadi sponsor ya. astagfirullahaladzim, lupa. Kemasan ya. Iya, minuman kemasan yang berasa-rasa tidak ada di sana. Full kita berbekal dengan perbekalan kita. Nah, yang paling aku ingat pada saat ke Ujung Kulon, intinya Ujung Kulon tuh kita 5 hari di sana, survival, makan, minum, ya dari minumnya aja kita harus dari mata air yang ada di sana. Kita ada air mengalir, sungai, kita kumpulin di botol terus kita minum. Ya dari air sungai yang benar-benar masih jernih, dan itu benar-benar jernih gitu. Nah, yang benar-benar aku ingat pada saat ke Ujung Kulon, jadi di awal masuk itu udah dihadapkan dengan sungai. Kemudian jembatannya jembatan bambu, Kak. Jembatan bambu, dan ya lumayan rapuh lah. Jadi 1 orang nyeberang aman, 2 nyeberang aman. Aku sebagai tim media, kebetulan aku bawa kamera. Aku nyebrang aman. Dan yang keempat, temen aku perempuan namanya Edwina. Kan kita nyebrang tuh bawa carrier ya, yang berat. Akhirnya pas dia sampai tengah, jeblos, kecebur Jatuh ke ke sungai. sungai. Iya. Dan untungnya dia pintar. Jadi dia langsung buka carriernya, kan carrier di ini ya, di klip gitu kan ya, biar kenceng kan ya. Untungnya dia pintar ngelepas semuanya. Jadi dia bisa naik lagi ke atas. Karena kita bawa tim SAR dan TNI, jadi langsung diselamatin. Nah, fun fact dari guide-nya, kita kan bawa guide juga. Kata guide-nya, cepat diangkat, cepat ditarik gitu. Dia nggak ngomong apa-apa. Pokoknya suruh cepat-cepat aja. Ternyata nggak jauh dari sana ada buaya. Oh my gosh. Waduh, itu pas diceritain, wah itu udah antara apa ya, hidup dan mati kali itu teman gue. Jadi itu yang paling aku inget sih. Kita bener-bener di Ujung Kulon survival. Bener-bener survival banget. Survival banget gitu kan. Tidur aja kita ya bawa flysheet, bivak. Ya teman-teman yang outdoor juga tahu bivak itu apa. Jadi ya kita nggak bawa tenda karena berat. 5 hari. Pun kalau ada yang bawa cuma 1, itu cuma buat orang yang sakit gitu. Karena sangat berat sekali kalau misalkan kita bawa tenda 5 hari, itu sangat nguras tenaga. Ya, flysheet itu kalau misalkan juga buat anak-anak camping naik gunung itu ya, Iya. itu cuma Lebih ibarat ringan. tikar yang dijadiin atap Iya. saat gitu. Tapi Iya. alasnya pakai apa dong? Alasnya tetap matras. Matras ya. Matras, terus juga dia alasin sleeping bag yang tipis, sama flysheet juga. Makanya lebih banyaknya sih flysheet waktu itu. Karena flysheet kan ringan, Benar. tahan air juga kan. Iya, benar. Terus juga bisa kita jadiin bivak gitu. Tapi kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada harimau ngendus. Begitu sebelah sana, nggak ada yang tahu ya, karena dipakein tenda sih ya. Iya. Kayaknya di ujung kan gak ada harimau sih. Nggak ada ya? Ada Kak. Oh, ada. Di Ujung Kulon 1 pernah. Jadi peserta jalan, sampingnya tuh lewat. Harimau gitu ya. Oh Iya, my wah. God. Bisa Badak dibilang nggak? nggak? Badak. Badak ada. Oh, Ada iya. pasti ada kalau. Ada, di- badak ada. Asik. Tapi harimau iya. Waktu Ujung Kulon 1. Heeh. Jadi diceritain kita sama pembina kita. Jadi peserta lagi jalan terus samping-sampingnya sama harimau. Ya untung aja selamat. Wah, gitu. real pramuka experience ini Iya, mah. iya. Itu juga harimau cuma numpang lewat. Cuma Numpang kalau dia lewat. ngomong ya, badai kemana Kang? Gitu. Iya serem juga kan. Sampai ngeong gitu ya. Coba kalau misalkan dari Mas Mas Sufwan. Afwan, nih. Mas Sufwan gimana nih pengalamannya? Kalau saya sejauh ini Mhm. yang paling berkesan itu pasti kalau menurut saya sendiri secara pribadi itu istilahnya kayak puncak karirnya sih kalau misalkan itu. Waktu itu kita jadi satu dari sekian banyaknya panitia Raimuna Nasional tahun 2017 waktu itu. Sampai saat ini masih terlalu berkesan sih buat saya untuk itu. Karena kebetulan saya juga nggak bareng sama dia di ekspedisi gitu. Saya nggak beda jalur lah sama dia. Jadi untuk menjadi panitia Raimuna Nasional, memegang acara nasional, waktu itu sama Kak Imam juga, adalah hal yang paling menyenangkan buat saya pada saat itu. Selain ketemu banyak orang, banyak panitia lain dari seluruh penjuru Indonesia, ketemu peserta juga dari seluruh Indonesia juga pasti, atau dari luar negeri bahkan ada. Sampai sekarang saya masih temenan sama beberapa yang dari Singapura kayak gitu.
ya itu masih menyenangkan untuk saya kayak gitu. Raimuna tadi ya. Iya, Raimuna. nasional. Oke, nanti kita akan bahasin tentang itu. Oke, boleh. Oh, selanjutnya nih Kak Felicia, apakah punya pengalaman yang sama kayak Kak Faisal atau Kak Sofwan atau punya pengalaman unik sendiri? Atau bakal ketemu pacar di sana. Iya. Ketawa lo bener kayak jajan ya. Iya, dapat Jangan pacar ya. dari pramuka kayaknya. Jangan ya. Coba gimana Kak Felis? 2 orang nih. Oh iya betul. Oke. Oke, kita Kita tuh ada bersemi di patok tenda biasanya. Oh gitu ya. Iya, Gitu cinta ya. bersemi di patok tenda. Oh, kalau nggak judulnya Cintaku Terhalang Tenda. Ya, Harusnya tadi pengalaman excitingnya bukan Raymond tapi dapat jodoh. Bisa jadi ya. Harusnya. Kalau Felicia gimana Kak? Kalau aku sebenarnya sama ke Ujung Kulon tapi beda tahun. Kalau Iya. Kak Faisal kan Ujung Kulon kedua. 16. Nah, kalau aku 17 ya. Ujung Kulon ketiga 2019. Mm. Ini sebenarnya cerita lucu sih. Malu deh ceritanya. Justru yang makin lucu dan makin mengonjolkan ini cepet FYP dan viral ya. Iya, bener banget. Ya Allah. Jadi waktu itu kan jalan lah pokoknya hari kedua apa dari danau apa deh namanya? Yang tempat mandi itu. oh ini Cidaon. Ya, dari Cidaon. Itu kita jalan pokoknya jauh terus istirahat ada pokoknya di sebuah sungai gitu. Tapi beda sungai sama yang Kak Faisal tadi. Beda jalur juga. Beda jalur. Terus udah kan kita haus ya, kita ambil tuh minum gitu di sungainya. Terus habis itu ada satu kakak namanya Kak Pri, itu dia lagi jongkok gitu, lagi duduk-duduk. Terus habis itu kita disuruh ngeliatin dia. Terus ternyata dia setelah itu ternyata dia habis pup. Ya, Terus lewat pupnya. Terus habis itu tadi kan kita habis ambil minum di situ. astaga. Untung itu sebelum minum. Ya udah. Hidup di nature emang kayak gitu. Itu ya, di Kak? nature begitu. Resikonya adalah Begitu kita selalu resikonya. mengambil makanan atau buah-buahan atau mungkin air itu dari alam, semua Iya. dari alam ya gitu. Semuanya ya. alam. Semuanya Deg-degan juga ya Felix. Itu bener-bener. Iya, deg-degan juga ya. Tapi kan kamu ngambil posisinya pas kelihatan dari Mas Pri itu sebelumnya ya? Ya sebelum. Terus Kamu nggak pernah tahu kalau sebelumnya lagi juga pernah ada lagi. ya kan bener. Terus aku mikir, jangan Nggak mungkin ada sih, nggak. pup hewan gitu. Nggak mungkin ada sih, itu udah sepi banget sih. Oh, udah Iya. jauh banget ya. Iya, nggak ada kehidupan Ada selain kehidupan. kita. Desa pun nggak ada di situ ya? Apa? Desa-desa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hutan gitu loh. Desa Badak sih ada. Desa Badak betul. Iya, benar. Desa Badak. Oke. Nice. Tadi udah diceritain banyak hal nih Kak dari tadi apa namanya? Ujung Kulon. Ekspedisi. Oh, Ekspedisi itu dari ekspedisi. Raimuna. Nah, aku pengen tahu nih, Apa tuh? apa namanya kayak wordingan di pramuka kayak Raimuna, Jambore, Oh, Jamnas. iya, Nah, aku benar, pengen benar. tahu deh. Mungkin dari Kak Sofan kali ya. Apa sih menurut Kakak itu Raimuna perbedaannya sama Jambore juga dan pendapatnya tentang itu semua yang dilakukan apa aja di situ? Oke. Jadi kalau misalkan di Pramuka kita ada pertemuan besar ya. Setiap Iya. 5 tahun sekali. Oke. Kalau untuk yang tingkat penggalang, siaga juga nggak sih? Sa? Kalau Siaga Perbalang. Persari. Iya, Jadi pokoknya nggak kalau ada pertemuan nasional juga jarang. pertemuan nasional yang tingkat penggalang itu Ada. Jambore namanya. Ada artinya kan itu biasanya. Tapi kalau misalkan yang jelas di sana itu kegiatannya pasti kalau misalkan kita biasa bilang itu pestanya penggalang ya. Banyak kegiatan-kegiatan menarik, lalu juga pasti berguna, bermanfaat di sana, macem-macem. Penggalang itu umur berapa sampai berapa? Ya jelasin dulu Iya, nih Kak, kasih tahu. penggalang apa step-stepnya terus Oh, iya. levelnya. Kalau di Pramuka itu pertama ada siaga itu biasanya di tingkat Oh, SD kelas 1, 2, Satu sampai 3, 4. 4 sampai 4 gitu. Jadi terus kalau penggalang itu 5, 6. 6 sampai 9 SMP. Hmm. Tapi itu kan tergantung Umur. juga ya. Pasti ya. Tapi untuk kategori kita mudahkan saja kategori seperti itu ya, biar dari sekolah-sekolah gitu. Habis itu kalau selanjutnya di SMA sampai umur 25. 25. 21. Penegak dan padega kan? Iya, penegak dan padega. Penegaknya Penegaknya sampai 21. sampai 21. Iya. Penegaknya sampai 21, umur 21 dari 20. Iya. 20. Ya sekitar segituan lah, pokoknya di tingkat SMA deh. Mhm. Kayak gitu. Nah, itu penggalang. penegak. Penegak. Penegak ada 2 juga, penegak bantara dan penegak laksana itu setiap stepnya ya. Ada beberapa syarat cakapan umum yang harus kita isi dan kecakapan khusus yang harus kita isi juga untuk mencapai tingkat-tingkat tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu kalau misalkan di universitas biasanya udah jadinya tuh racana jatuhnya.
Racana itu golongannya Pandega. Biasanya evoletnya warnanya Coklat. coklat kayak gitu. Nah, Raimuna sendiri tadi kan kita udah bahas Jambore ya. Jambore Iya. itu untuk menggalang gitu. Raimuna sendiri itu sama kegiatannya. Ya, itu pestanya kita juga, tapi untuk yang tingkat tegak dega, penegak dan pandega. Sampai kayak gitu. Jadi sejak kelas bisa dari umur, berarti kalau kelas 10 sekitar umur 16 ya? 16 sampai 25 tahun itu ada di situ semua. Dalam satu acara namanya Raimuna Nasional kayak gitu. Atau ya Raimuna itu bisa terjadi di banyak kuartir juga ya. Bisa ranting itu tingkat kecamatan, cabang tingkat kota, Kak Faisal, lalu daerah sampai nasional. Internasional pun juga ada. Iya, internasional pun juga ada. Nice. Kebetulan saya juga ikut waktu itu jadi peserta di Raimuna daerah tahun 2015 kebetulan waktu itu. Dan ada levelnya juga ya kayak Levelnya namanya juga. Ada level. Nah, Mbak, untuk Jambore tahun ini yang 5 tahun sekali itu yang tadi dijelasin oleh Mas, itu kapan diadakannya ini? Sudah berlangsung pembukaan kemarin Oke. tanggal 14. Jambore ya? Iya, Jambore Nasional. Itu ke 11. Oke. Jadi yang 61 itu Ulang tahun tahun. pramukanya. Tahun Iya. pramukanya. Jambore Nasionalnya ini yang ke-11. Oke. Gitu. Itu dari tanggal? Dari tanggal 14 sampai penutupannya 19 Agustus. Iya, Betul? 19 Agustus. Kayak Oke. gitu. Dan juga by the way mengenai kan kita lihat ada gerakan-gerakan pramuka ya. Nah, itu gerakan pramuka ini tuh kayak ada tribina, ada apalagi ya, itu saya juga jujur kurang hafal. Itu gerakannya seperti apa sih? Mungkin bisa Mbak Felicia atau Mas Mas Faisal. Faisal yang bisa jawab. Tribina itu ada bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Sebenarnya kayak perguruan tinggi juga ada ini kan ya, Tridharma. perguruan tinggi. Tridharma perguruan. Intinya tuh sama. Punya impact kepada sosial yang ada di sekitar kita. Nah, gerakan pramuka ini fokus terhadap pembinaan karakter ya. Makanya anak-anak pramuka itu disiapkan sebelum mereka berimpact kepada masyarakat. Endingnya adalah punya impact kepada masyarakat. Mereka harus evaluasi dulu nih, bina dirinya dulu nih. Bagaimana dirinya? Sudah baik belum? Sudah cakep atau belum? Gitu. Kemudian setelah ternyata sudah cukup pembinaan dirinya, maka dicoba untuk membina satuan gitu. Bagaimana si karakter atau individu pramuka ini bisa setidaknya mengajari adik-adiknya gitu. Kalau misalkan yang penegak ngajarin yang penggalang gitu, atau yang pandega bisa ngajarin yang penegak gitu. Nah, gimana caranya dia bisa memberikan ilmu kepada adik-adiknya. Setelah pembinaan di satuan ternyata sudah cukup, kemudian barulah dia diminta untuk bisa berimpact kepada sosial yang ada di sekitarnya dia gitu. Jadi ya Tribina ini mencerminkan pramuka fokus terhadap pembinaan karakter. Nice, bagus. Karena dari itu nih Kak, karena pramuka fokus dalam pembinaan karakter, maka dari itu kita hari ini temanya adalah pramuka sebagai agen perubahan karakter bangsa. Wah. Nah, kita tadi kan udah disinggung juga tentang Tribina ya. Nah, aku pengen tahu masing-masing nih sendiri-sendiri tentang kakak-kakak, bagaimana sih kakak-kakak memaknai karakter bangsa, perubahan karakter bangsa melalui pramuka itu sendiri. Mungkin dari Kak Felicia deh. Pramuka sebagai agen perubahan karakter bangsa. Karena di pramuka itu ada poin pada dasar dharma ya Kak. Taci Paparera Hedi Besu ada 10. Aku sendiri memaknainya itu ketika kita bisa menerapkan poin-poin pada dasar dharma tersebut, otomatis jiwa kita berubah menjadi ke hal yang lebih positif lagi dan lebih berdampak ke masyarakat, terutama kepada bangsa dan negara. Nice, betul ya. Jadi benar-benar mengimplementasikan yang ada di Trisatya dan Dasa Dharma. Iya, betul Kak. Oh, nice. Kalau Kak Sofwan gimana memaknainya tentang pramuka sebagai agen perubahan karakter bangsa? Secara sederhananya, kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka itu pasti positif. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada kesalahan atau sedikit misleading lah istilahnya kayak gitu di kegiatan pramuka, mungkin itu beberapa oknum yang salah mengartikannya. Tapi secara garis besar dan sampai saat detik ini saya hidup gitu, itu sangat membawa perubahan positif. Jadi sederhananya perubahan itu terjadi dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, untuk ke masa depan berarti nasib bangsa ini
ada di tangan kita gitu. Yang kita tahu apa ya, Indonesia tahun 2045 kan istilahnya generasi emas ya, Iya, kayak gitu Indonesia ya. Mas. Ya, Indonesia emas. Nah, itu kan berarti waktu-waktunya kita nih 20 tahun Anak lagi muda. kita gitu. Berarti 20 tahun lagi kita bisa jadi pemimpin bangsa gitu. Dan itu semuanya dasarnya ada di sini kayak gitu. Di keorganisasian ini, di tingkat pembinaan karakter, pembinaan satuan, pembinaan masyarakat juga segala macam. Kayak gitu-gitu itu yang akan mengubah. Perubahan itu di tangan kita saat ini kayak gitu. Untuk ke depan. Kayak gitu kalau dari saya sih. Gitu. Mas Faisal gimana Mas Faisal? Iya, sebenarnya Kuartir Nasional pun berani mengatakan bahwa Pramuka menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa melalui pembinaan karakter. Tadi yang sudah kita ceritakan berkaitan dengan kegiatan kita, kegiatan-kegiatan Pramuka, di dalamnya selalu berkaitan dengan pembinaan karakter. Gitu. Apapun kegiatannya, pasti di dalamnya ada tentang sosial, peduli dengan sesama, kemudian bagaimana bisa memimpin kebersamaan, keagamaan. Kemudian nasionalis juga ada, dan culture. Ini kita Pramuka nggak omong kosong. Contohnya ada di Jambore Nasional atau Raya Limunan Nasional, contoh kegiatannya yang tadi sudah dibahas, biar sekaligus kita kasih contoh. Breakdown. Ya, kita breakdown. Jadi di Jambore Nasional atau Raya Limunan Nasional, atau kegiatan pertemuan atau pesta, simpelnya biar memberikan gambaran bahwa Pramuka itu sangat garda terdepan untuk pembangunan bangsa. Kita nggak perlu keliling Indonesia untuk melihat keberagaman Indonesia. Kakak-kakak hanya perlu datang ke Cibubur, muter-muter, maka kakak-kakak akan melihat keberagaman Indonesia hanya dalam satu tempat. Itu yang membuat kita wow. Aku merasa kalau ketika datang, ini jujur dari aku pribadi, ketika ada sesi kegiatan karnaval. Ketika karnaval jalan, semua kontingen daerah dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Ya. Dan aku melihat, ya Allah, ini ternyata Indonesia sangat beragam sekali. Sangat beragam, ya. Yes. Nah, aku di situ berpikir bahwa ternyata benar. Kuartir Nasional menggadang-gadang bahwa Pramuka sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Karena sangat menonjolkan nasionalis, culture, budaya, dan sebagainya. Di situ Itu Jambore tingkatnya ya. Kalau iya, kita ikut iya, Persami iya, aja iya. itu luar biasa membangun karakter sih sebenarnya. Ya, Salah satu karakter yang mungkin paling dasar kali ya bisa ditonjolin di anak-anak atau kita nih yang bagi siaga atau yang yang masih SMP. Jiwa sosial sih sebenarnya ya. Karena Sosial. kegiatan-kegiatan di sana kita bisa ngebantuin orang atau ada kegiatan edukasi apa di daerah tersebut, itu sih sebenarnya mulai dasar banget ya. Iya, betul. Nah, Betul. mengenai juga kalian kan sebagai tadi sebutannya apa? Kalau posisinya Pandega. Pandega. Penegak Penegak dan pandega. Penegak dan Pandega. Itu kan pasti saya udah ngajarin ada yang siaga dong ya. Iya. Ya, ini menganggap bahwa sebenarnya Pramuka itu wadah yang baik gak sih buat adik-adik yang siaga? Dan ada fun fact atau hal-hal lucu gak kalau ngajarin adik-adik yang SD kan biasanya ya. Baris misalkan, contoh baris saja paling repot itu kayaknya ya. Yo baris sama mau kali. Nah, itu gimana tuh, ada nggak yang lucu-lucunya tuh lagi ngajarin siaga yang SD itu tuh? Ya kebetulan Kak Felis mau cerita Coba dulu. Kak Felis gimana? Felis Kayaknya gimana? kan cewek kan keibuan harusnya ya. Apakah jadi galak di situ? Justru malah menjadi ibu, semakin menjadi ibu Makin gitu. jadi ibu ya. Ya karena anak SD kan secara naluri mereka masih mau have fun ya, geraknya banyak gitu. Terus ada di satu tempat saya menjadi pembantu pembina, sekolahnya itu memang bercampur dengan yang ABK ya kayak ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke, baik. Jadi anak-anak yang ABK itu mereka tuh memang tidak bisa diam kan, dan kesana kemari lari. Terus ya mereka mengacak-ngacak apa sih alat-alat kayak speaker gitu. Terus kitanya juga nggak boleh marah, jadi kitanya sabar gitu kalau ke siaga. Terus kayak ya udah nyengir aja terus gitu. Terus ada yang peluk-peluk, cium-cium begitu, kayak cium tangan gitu-gitu. Lucu sih jadinya. Lucu. Iya, kayak, kalau ngebayanginnya, oh gini masa depan iya. Iya. Enggak. Jadi pengalaman ya. iya, jadi pengen buru-buru punya anak nggak? Maksudnya Iya. nggak gitu ya? Kayak gitu. Jadi kayak latihan aja sih. Iya, latihan aja, Iya, sabar. Drill, Walaupun drill. hati tuh lagi kayak
Tapi kayak iya deh. Gitu, tetap ya, tetap harus sabar ya. ceria ya Harus pokoknya. ceria kelihatan. Tapi tetap jadi sempat galak nggak? Sempat jadi karakter yang galak nggak gitu? Kalau ke Siaga nggak bisa. Nggak bisa ya? galak. Oh nggak bisa. Oh. Berarti nggak ada ya perpeloncoan di pramuka Nggak gitu ada. yang Oh, nggak galak-galak ada, ya? nggak ada. Jadi intinya kita itu sebenarnya challenge-nya kayak gitu ya. Maksudnya persatuan yang kita bina, misalkan kita membina Siaga atau SD gitu, ya kita menjadi kakak yang punya adik kecil-kecil. Ya, kayak gitu. Naik lagi ke Penggalang, kita punya jadi kita tetap sebagai kakak yang punya adik ya tingkat SMP. Kita harus tahu gitu loh gimana caranya mendidik atau membina adik-adik SMP. Pun nanti ke SMA kita harus tahu gitu cara pikirnya kayak gimana, apa yang harus dilakukan ke depannya. Keorganisasian segala macam kayak gitu itu harus kita biasakan. Jadi challenge-nya beda-beda gitu. Mungkin kalau misalkan di Penggalang lebih ke mungkin pride-nya ke kompetisi ya. Kalau Siaga itu main, bermain dan bersenang-senang kayak gitu. Kalau yang Penegak itu lebih ke ya struktur organisasian, cara gitu. berpikir. Cara berpikir Berargumen kayak dan gitu-gitu. sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Itu perbedaan yang kita harus menempatkan diri kita ada di mana. Iya. Sebagai kakak yang punya adik atau kakak yang punya saudara setingkat apa? Umurnya semana kayak gitu. Wah, nice. Tadi udah disinggung juga bahwa pramuka adalah tempat yang aman ya Kak. Ternyata nggak ada benar. perpeloncoan. Di setiap levelnya pun ada value-nya masing-masing. Betul. Dari Siaga sampai Penggalang dan ke Pandega. Nah, menyinggung tentang pramuka sebagai wadah yang aman nih, aku pengen tanya khususnya ke Kak Felicia. Apakah pramuka itu suatu wadah yang inklusif nih bagi perempuan? Aku juga pengen bahas tentang ada nih di pramuka namanya Safe from Harm, di satuan terpisah. Nah, bagaimana Kakak memaknai pramuka sebagai wadah yang aman khususnya nih untuk perempuan? Oke. Safe from harm itu kan pada dasarnya ada kekerasan seksual, terus ada bullying, terus ada cyberbullying, semacam itu pokoknya. Dampaknya itu bisa ke fisik maupun ke psikis ya, intinya seperti itu. Di pramuka ini kita menomorsatukan safe from harm itu karena terutama terhadap wanita ya, karena di pramuka ini ada namanya satuan terpisah. Satuan terpisah itu jadi putra-putri itu terpisah, mau dari baris, mau dari pembagian tenda, mau dari hal apapun itu pokoknya terpisah. Bahkan ada pembina putra-putri. Seaman itu sebenarnya di pramuka itu. Untuk wanita, untuk perempuan terutama. Tapi terkadang pada nyatanya masih ada momen-momen yang kurang aman sih. Itu fakta-fakta di luar sana. Jadi gimana caranya kita sebagai perempuan itu bisa membatasi lebih tegas bahwa kita tuh terpisah gitu, ngapain campur-campur gitu. Intinya lebih menegaskan diri walaupun masih ada yang asal melewati batas gitu. Oke, nice. Ini nilai agama juga ditegakkan ya. Betul banget. Nilai agama. Jadi syar'i memisahkan dari laki-laki dan perempuan itu juga harus dijaga gitu ya. Tapi yang penting kan jenggot kumis gak masalah lah ya. Harus banget ya. Kak Mater gak kerasa, kita udah 30 minutes lebih nih Kak. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, silakan. Kita pengen nanya tentang pesan dan harapan nih bagi teman-teman untuk gerakan pramuka, especially di HUT ke-61 ini nih Kak Mater. Mungkin dari Kak Faisal dulu. Untuk gerakan pramuka yang ke-61, aku berharap dari pimpinan di tingkat nasionalnya lebih masif lagi masuk ke dalam sendi-sendi peradaban gitu loh Kak. Karena peradaban kita ini udah maju ya. Sudah era industri, digital dan lain sebagainya. Gimana caranya kakak-kakak kita yang ada di atas, pimpinan-pimpinan kita lebih aware lagi dan lebih masif pergerakannya masuk ke dalam sela-sela peradaban untuk membina teman-teman generasi Gen Z, milenial dan lain sebagainya, sehingga lebih terarah lagi karakter bangsa gitu sih Kak. Untuk dari aku harapan untuk pramuka yang Ya. ke-61. Betul. Kalau dari Mas Supang sendiri gimana? Kalau Kak Faisal udah bahas high class-nya, kita bahas grassroots ya. Untuk teman-teman di harapan saya, untuk kakak-kakak semua pramuka di seluruh Indonesia di umur yang 61 tahun ini, kita mempunyai tantangan yang baru, tantangan post pandemik atau saat pandemik bahkan. Banyak pembelajaran yang harus kita ubah, yang caranya kita harus menghadapi tantangan unik, berbeda Betul. dari cara-cara biasanya seperti kita di lapangan. Kedepannya kita akan menemukan cara atau solusi lebih baik lagi untuk menghadapi keterpurukan kita saat ini. Kesulitan untuk mendapatkan anggota, kesulitan dalam berorganisasi atau segala macam pada saat ini,
Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Kayak begitu. Nah, untuk kedepannya, saya harap kita semua bisa kembali aktif, kembali menyalakan api semangat yang sudah ada selama ini dalam diri kita untuk menghadapi masa yang baru lagi. Masa post-pandemik atau ya setelah pandemi yang terjadi kayak gitu. Oke, amin. Semoga ini didengar Amin. oleh generasi yang benar-benar yang kita dapat katakan zilenium yang hanya mungkin main-main kegiatan yang ada di handphone ini harus iya bisa tuh. keluar lagi Yep. kegiatannya ada di alam lagi, sebenarnya ngelatih fisik dan mental kalian ini sebenarnya ya. Betul. Kalau dari Kak Felicia gimana? Tantangannya ya dan harapan. Harapan. Harapannya sih untuk mulai dari gugus depan sih. Jadi terkadang ketika kita membina di gugus depan itu ada gugus depan yang ibaratnya memandang sebelah mata. Mungkin ini mulainya dari rumahnya ya, rumah kita gitu. Gimana caranya semua orang tuh berpikir bahwa pramuka itu sebenarnya keren dan bisa dihargai. Seperti itu. Jadi kita yang sebagai pembinanya, membantunya itu rasa senang ketika bisa dihargai. Karena pramuka itu bukan semata-mata cuma ngajarin doang gitu. Kita juga butuh dihargai gitu. Nice, betul Setuju, sekali. setuju. Bahwa kita harus hapus ya stigma-stigma bahwa pramuka itu gak keren, Ya. eskul-eskul yang jadul. Ternyata enggak loh, banyak banget manfaat yang long last sampai kita meninggal masih bermanfaat kayak survival skill, bagaimana cara kita bersosialisasi, dan juga bagaimana kita menghargai satu sama lain. Minimal banget itu kita udah ngelatih fiksi dan mental kita sih sebenarnya Iya, untuk nextnya kita beraktivitas, berkegiatan seperti itu ya. Betul. Kayak gitu. Asya ada lagi mungkin? Udah, mungkin itu aja dari aku, mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sama-sama. buat Kak Faisal, Kak Sofwan, dan juga Kak Felicia sudah hadir dan berbagi, bertukar pikirannya bersama kita. Semoga Pengalamannya depan, juga ya. yap betul. Semoga depannya pramuka semakin sukses Amin. dan di bagian Tangerang Selatan juga makin maju, Amin. makin Amin. semangat ke depannya. Kita closingnya kayaknya salam pramuka tuh seru kayaknya ya. Iya, iya, Kayak iya, gitu iya. ya. Oke. Udah ketiga ya kalau gitu. Satu lagi Satu Kak, lagi apa? aku belum promosi Instagram kita dong. Dan Oke. Instagram kakak-kakak Oh, boleh. pramuka di sini. Harus buat informasi lebih lanjut pokoknya buat para orang tua atau misalkan para pembina di sini misalkan Mhm. mau mengikuti anaknya pramuka, bisa loh informasinya ditujukan kemana silakan Kak Sofwan atau Kak Faisal. Kalau kegiatan-kegiatan di Kota Tangerang Selatan bisa follow Instagram DKC Tangsel, DEKACE Tangsel. Jadi segala informasi kegiatan, segala kegiatan-kegiatan seru-seru DKC itu ada di sana informasinya. Oke. DEKCE. DKC. DEKACE ACE. Tangsel, Tangsel. DKC Tangsel. Oke, DKC. nanti ada di bawahnya ya teman-teman ya, kita akan langsung input. Dan gak cuma itu, di podcast Habi akan selalu hadir episode-episode podcast yang sangat informatif dan juga dengan narasumber yang gak kalah keren nih dari Kak Faisal, Kak Sofwan, dan juga Kak Felicia hari ini. So make sure teman-teman subscribe di YouTube kita yaitu Sahabat Ganjar. Dan gak cuma itu, kita hadir di seluruh social media platforms, ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada di Facebook Ganjar Fans, dan TikTok dan Twitter Sahabat Ganjar. Gak cuma itu Kak Mati, satu lagi kita ada merchandise seperti ini, bisa dilihat kan, ada mug, ada tumbler. Kita juga ada kaos, semuanya alat rumah tangga ada. Nah, bisa langsung check out di marketplace kita, Tokopedia dan Shopee dengan keyword Sahabat Ganjar. Benar. That's it. Kalau bahasanya ada palu gada, apa lu mau juga ada kok ya. Iya, exactly. That's it. Teman-teman, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Kak. Terima kasih juga, Kak. Thank you so much Kak Faisal, Kak Felicia, dan juga Kak Sofwan. Thank you so much sudah hadir di Sahabat Bicara kali ini. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Bisa ketemu lagi satu hari. Bahkan kita berdua bisa ikut jambore atau pesan Boleh. lagi ya. Bisa di tahun depan kali ya. Tahun Oke. depan sekarang mau ke Jambore Langsung nih. Oke, siap. Ayo. Siap-siap. Sampai tanggal 19 masih ada waktu, silakan mau berkunjung. Oke. Insyaallah, siap. Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim bisa gabung pramuka. Nggak harus gabung pramuka, cuma lihat kegiatannya aja. Ya, Ya, boleh. boleh ya, boleh ya, boleh. Se-inklusif itu loh Kak, sekeren itu. Karena setiap malamnya ada pensi dari masing-masing kuartir daerah. Jadi ada provinsi misalkan Papua, Sulawesi, Jawa Tengah itu selalu menampilkan di setiap malam pensi. Asya kebetulan mau jurit malam katanya. Oh nggak ada kalau di Jambore ya. Udah nggak ada ya. Di Udah nggak ada. Ospek itu mah. Udah ospek ya. Oke, kalau gitu Oke. silakan Asya. Kalau gitu saya Asya. Dan saya Mahathir Muhammad mengucapkan terima kasih banyak untuk Sahabat Bicara yang sudah nonton. Betul, dan sampai bertemu di podcast selanjutnya untuk penutupan salam pramuka kali ya. Boleh dong. Oke. Silakan. Ya, Mas Faisal. salam pramuka. Salam. Oke. Bye bye. Sampai ketemu di Sahabat berikutnya.
Cek. Iya, coba. Siapa? Cek. Pakai. Cek. Ya, sip. Tes. Cek. Ngobrol aja. Cek 1 2. Kita udah kedatangan dari 3 narasumber kita. Ada siapa aja, Asya?